Oke, materi selanjutnya adalah tentang hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum kita buatkan persamaan dasarnya dulu ya. Sigma P awal sama dengan sigma P akhir. Jadi, jumlah ya, sigma itu jumlah momentum awal sama dengan momentum akhir. Nah, misalkan kita punya sebuah benda, di sini sebuah bola gitu ya. Bola biliar. Ini punya massa M1, dia bergerak ke kanan dengan kecepatan V1. Kemudian ada sebuah bola biliar lagi di kanan, massanya M2. Ini dia bergerak dengan kecepatan V2. Kecepatannya bisa ke kanan, bisa ke kiri gitu ya. Nah, ketika kedua benda ini kemudian bertumbukan, ya kita sebut bahasanya bertumbukan atau bertabrakan, ya gitu ya. Di sini ini adalah kita sebut bahasa yang sering di buku aja ya, bertumbukan. Nah, sebenarnya bertumbukan ini bertabrakan gitu. Nah, yang akan terjadi kan banyak nih, bisa aja satu balik ke kiri, yang kedua balik ke kanan, atau dua-duanya ke kanan, atau dua-duanya ke kiri. Nah, ini sangat tergantung dari kecepatan dan massa bendanya. Ya, jadi misalnya M1 dan M2 sama karena sama-sama bola biliar gitu ya. Tapi V1 sangat besar dibandingkan V2. Berarti keduanya setelah tabrakan akan mantul ke kanan nih. Ya, atau sebaliknya V2 yang sangat besar dibandingkan V1 maka akan ke kiri keduanya. Atau sebaliknya misalnya M1 M2 bukan bola gitu ya, tapi mobil gitu. Jadi M1 misalnya truk, M2 sepeda motor misalnya. Jadi ketika truk bertabrakan dengan sepeda motor, kebetulan truknya juga lumayan kencang gitu ya, maka sepeda motornya akan keseret gitu. Jadi nggak akan mantul dua-duanya. Jadi sepeda motornya akan kalah. Atau misalnya mobil ditabrak oleh kereta api. Nah, itu kan mobilnya akan keseret gitu ya. Nah, jadi setelah bertumbukan, kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi. Apakah dua-duanya mantul ke kiri ke kanan, atau dua-duanya ke kanan, atau dua-duanya ke kiri, atau malah keduanya kemudian jadi berhenti. Ya, jadi pas ketika keduanya bertumbukan, pas berhenti di tengahnya itu. Bisa jadi itu ya. Nah, untuk soal-soal seperti ini kita kerjakan menggunakan hukum kekekalan momentum. Nah, jadi bentuk praktis atau bentuk yang biasa kita gunakan untuk mengerjakan soal adalah kita uraikan dulu ya. Momentum awal itu adalah P1 ditambah P2. Ini adalah momentum benda 1 dengan benda 2 awalnya. Disamadengankan dengan momentum benda 1 aksen ditambah momentum benda 2 aksen. Nah, yang aksen ini itu menyatakan bahwa dia keadaan akhir gitu teman-teman ya. Jadi P1 aksen berarti momentum benda 1 setelah tumbukan. P1 momentum benda 1 sebelum tumbukan. Nah, jadi kalau kita uraikan lagi P1 menjadi M1 V1 ditambah M2 V2. Jadi M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen. Ya, jadi yang ada aksennya itu si V aja, M nggak ada. Kenapa? Karena M tidak berubah. Ya, yang berubah aja yang ada aksennya. M2 kali V2 aksen. Nah, ini adalah bentuk praktis ketika kita ingin menyelesaikan soal, biasanya kita gunakan rumus ini gitu ya. Jadi kalau kita buat M tentunya massa dalam kilogram, V1 dan V2 adalah kecepatan sebelum tumbukan, tentunya dalam meter per second. Kemudian V1 aksen dan V2 aksen ini adalah kecepatan setelah tumbukan. Tentunya juga dalam meter per second. Oke, gitu terkait hukum kekekalan momentum, teman-teman.